Hello, what's up gengs? Welcome back to Captain Vlog. Hari ini gue mau ngebahas tentang coronavirus COVID-19. Tapi gue bukan mau ngebahas secara saintifik atau yang lainnya, tapi gue mau ngebahas efek corona bagi pelaut. Pelaut adalah pekerjaan yang sangat terpengaruh dengan adanya wabah COVID-19 ini. Baik pelaut yang ada di darat maupun pelaut yang sedang berlayar di laut. Kok bisa pelaut yang ada di darat terpengaruh? Bisa. Dan gue punya buktinya. Kalau kalian mau tahu kayak apa lengkapnya, so tetap nonton video ini, check it out. Hello, what's up gengs? Welcome back. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih. Kalau banyak di grup gue, di Instagram gue, banyak yang nanyain, bahkan di YouTube ini, bahkan di channel ini, banyak yang nanyain, kok abang gak bikin konten YouTube lagi gitu, atau kok abang gak aktif lagi gitu. Sebenarnya gue masih aktif, tapi memang gue akuin gue jarang upload konten karena terpengaruh COVID-19 ini. Kita social distancing sekarang, jadi gue juga ikut stay at home. Nah, tapi gue masih aktif nih. Buat kalian yang tahu, yang join di grup gue itu aktif di podcast. Sekarang gue punya podcast juga, namanya Captain Podcast. Gue dengan temen gue, partner gue Yaser, yang di video sebelumnya itu bikin podcast. Tapi bukan tentang konten yang kayak gini, tentang konten pengetahuan seputar pelaut, tapi lebih ke konten cerita tentang kehidupan gue di masa lalu, khususnya di dalam asrama. Sangat banyak sekali pengetahuan baru di sana yang kalian pasti nggak nyangka kalau kehidupan asrama sekolah pelayaran gue itu kayak gitu. Kalian boleh dengerin podcast kita di Spotify, Apple, dan hampir di semua aplikasi yang bisa dengerin podcast. Itu ada podcast kita, namanya Captain Podcast. Ini dia, di sini nih. Oke, terus kedua, gue aktif lagi juga di grup WhatsApp, ya kan, grup WhatsApp ini. Kalian boleh lihat Captain Vlog, grup WhatsApp di dalam. Kalau sekarang ini udah ada sekitar 200-an member di dalamnya, dan hampir semua itu orang-orang yang pengen tahu tentang seputar dunia pelayaran, orang yang mau masuk sekolah pelayaran, orang yang udah pelaut, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan gue aktif di situ juga. Gue share knowledge, kadang juga bercanda, meskipun lebih banyak bercandanya, tapi enggak. Gue di sana juga share pengetahuan, share mindset tentang gimana caranya untuk jadi bukan pelaut yang berhasil sih, jadi punya mindset yang benar tentang pelaut gitu, tentang sekolah pelayaran. Nah, di sana gue share. Untuk kalian yang mau join dan pengen nanya-nanya, boleh langsung di sana, karena di sana adminnya itu salah satunya gue dan teman-teman gue yang pernah terlibat dalam konten channel Captain Vlog ini. Terus yang ketiga, yang follow Instagram gue, kalian pasti tahu kalau gue aktif juga di Instagram. Dan gue juga sekarang punya brand store namanya Captain Store. Di sana tuh jual banyak banget produk seputar desain seputar pelaut. Contohnya kaos gue ini itu dari store gue, Captain Store, dan case handphone gue ini juga dari Captain Store. Gue juga aktif di sana sekarang. Kita kembali lagi di topik hari ini. Gue pengen ngebahas seputar efek corona bagi pelaut. Kalau gue mau ngebahas efek corona terhadap pelaut, gue harus membagi menjadi dua. Yang pertama, pelaut yang lagi berlayar atau yang sedang di kapal saat ini, sedang on board. Yang kedua adalah pelaut yang lagi di darat. Contohnya gue sekarang. Gue pengen ngebahas dulu untuk pelaut yang lagi ada di laut atau di kapal. Apa sih efek corona ini bagi mereka? Yang gue bisa pastiin adalah efek corona ini bagi pelaut. Gue udah ngobrol dengan teman-teman gue yang ada di kapal juga, dengan keluarga gue juga ada beberapa yang belayar yang lagi di laut. Gue udah ngobrol sama mereka. Efeknya bagi pelaut itu justru sangat bahaya. Kalian boleh searching di YouTube juga, ada beberapa vlogger pelaut kayak Jeff HK. Dia menjelaskan secara terperinci gimana bahayanya, gimana rentannya seorang pelaut yang ada di atas kapal terserang atau tertular COVID-19. Karena ya pelaut internasional bahkan lokal itu kita berlayar dari satu tempat ke tempat lain, satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dan di pelabuhan itu ada
berbagai macam orang yang akan on board di atas kapal, agent, stevedore, cargoman, pokoknya semua orang-orang yang dari luar akan naik ke atas kapal, dan kita nggak tahu mereka bawa virus atau enggak gitu. Dan sepengetahuan kita semua, virus COVID-19 itu dia bisa bertahan lama di sebuah benda gitu. Coba kalian bayangin, orang dari luar, misalnya dia bawa COVID-19, bawa virus COVID-19 ini naik ke atas kapal, dan dia menyentuh semua barang yang di atas kapal, ya kan? Dan akhirnya satu orang kru tertular, ya kan? Otomatis pasti semua kru yang ada di atas kapal itu bakalan tertular. Gue juga baru dengar berita dari grup WhatsApp gue yang tadi, yang Captain Vlog itu, tentang kapal KM Kelut itu ada beberapa kru yang terkena COVID-19, udah positif gitu. Nah, itu salah satu contohnya gimana pelaut itu rentan banget, apalagi yang berlayar terserang COVID-19. Kayak gitu. Dan gue juga berdoa buat mereka, semoga mereka bisa kuat bertahan di tengah terserangnya virus, di tengah dimana mereka terserang virus ini. Di sana juga ada teman seangkatan gue yang setahu gue yang kerja di sana. Semoga dia baik-baik aja dan dijauhkan dari virus ini. Yang kedua, efeknya bagi mereka adalah mereka nggak bisa turun, ya kan? Karena hampir semua pelabuhan sekarang melarang untuk foreigner masuk ke wilayah mereka gitu, khususnya pelaut dilarang untuk masuk ke beberapa pelabuhan. Ini contohnya nih. Di sini gue punya list. Ini gue tunjukin di sini. Gue punya list di website ini itu di website ini menjelaskan dengan detail pelabuhan mana aja di dunia yang nggak memperbolehkan pelaut turun. Ini ada di sini rinciannya, detailnya kalian boleh baca sendiri nanti. Dan kalau kita lihat bareng-bareng di list ini, itu hampir semua negara sekarang itu nggak mengizinkan pelaut yang ada di atas kapal untuk turun ke pelabuhan mereka. Itu. Jadi mereka nggak bisa pesiar, otomatis mereka akan tetap berada di atas kapal. Itu sangat membosankan sekali, bro. Serius. Yang ketiga, efek buat mereka adalah karena mereka nggak bisa turun, otomatis mereka nggak bisa pulang. Jadi ada kebijakan dari IMO, International Maritime Organization, pelaut sekarang diberikan kelonggaran terhadap sertifikat. Jadi ada beberapa pelaut yang sertifikatnya udah expire dan mereka masih berada di atas kapal sekarang. Dengan kondisi saat ini, mereka diberikan waktu untuk extend selama 3 bulan. Kalau nggak salah ya, informasi yang gue dengar kayak gitu. Mereka, umpama sertifikat mereka udah mati di atas kapal nih bulan April sekarang, mereka diperbolehkan untuk tetap berlayar sampai 3 bulan ke depan. Jadi April, Mei, Juni, Juli, sampai Juli mereka bisa berlayar dengan kondisi sertifikat yang expire itu gitu. Jadi itu kenapa? Karena saat ini hampir di semua negara itu tidak mengizinkan pergantian kru gitu. Nih, di list tadi juga tuh, kalian bisa lihat di list ini juga. Di situ dituliskan crew change not allowed, restricted dan lain-lain. Memang ada beberapa negara yang masih mengizinkan, Amerika, Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang masih mengizinkan, tapi dengan syarat tertentu. Ada gue dengar dari temen gue yang kemarin naik di Korea, di sana bisa naik, bisa on board, tapi harus dikarantin dulu selama 14 hari di pelabuhannya. Jadi kalau umpama kalian mau naik kapal di Korea, mau on board di Korea, kalian harus dikarantin dulu selama 14 hari baru kalian bisa on board di atas kapal. Dan setahu gua itu juga ditanggung semuanya oleh perusahaan. Kayak gitu. Itu aja kayak efek yang bisa gue jelasin tentang COVID-19 ini bagi pelaut yang ada di atas kapal. Nah, sekarang yang kedua adalah efek bagi pelaut yang berada di rumah. Kayak gua gitu. Efeknya apa sih? Ini sangat berpengaruh, bro. Gengs ini sangat berpengaruh banget untuk pelaut-pelaut yang ada di rumah. Karena yang pertama dan yang paling utama, karena sebelumnya udah gue jelasin, bagi pelaut yang ada di kapal mereka nggak bisa turun, otomatis yang lagi ada di rumah itu nggak bisa naik, ya kan? Contoh kayak gue sekarang udah Desember, Januari, Februari, Maret, April, udah 4 bulan gue di rumah dan gue nggak bisa on board. Gue udah medical check up, gue udah bikin visa, seharusnya gue naik bulan Maret kemarin, bulan Desember pertama, cuma bukan gagal sih, ditunda karena ada kru yang lain yang naik dulu. Terus seharusnya gue naik bulan Maret kemarin, tapi kapal gue yang udah gue kayaknya naik di kapal kemarin itu kapalnya berlayar dari Cina menuju ke Singapura.
Nah, di Singapura itu pergantian kru bisa, tapi kalau pelabuhan sebelumnya Cina, minimal harus 14 hari dulu kapal itu berada di daerah lain atau dalam perjalanan atau di anchor, baru bisa pergantian kru gitu. Jadi ada masa karantina selama 14 hari sebelum diperbolehkan pergantian kru. Nah, sementara dari Cina ke Singapura itu maksimal cuma 8 hari kalau kapal gue yang kemarin. Jadi gue nggak bisa pergantian kru, dan sekarang kapalnya menuju ke South Africa. Dan di South Africa itu berdasarkan list ini lagi, itu restricted untuk crew change gitu, nggak bisa pergantian kru di sana, dan kemungkinan gue nggak bisa naik juga di sana. Dan kemudian dengan informasi yang gue dapat dari kru kapal yang ada di sana, di atas kapal, bahwa next portnya itu adalah India. Dan berdasarkan list ini lagi, di India itu nggak bisa on board, dan gue akhirnya harus stay at home, bener-bener stay at home. Memang banyak sisi positif, tapi lebih banyak lagi sisi negatifnya. Kenapa nggak on board itu adalah sesuatu yang negatif bagi pelaut? Karena memang ada beberapa jenis kontrak. Ada pelaut yang di laut dibayar, di darat dibayar juga. Tapi bagi gua dan sebagian besar pelaut itu open kontrak gitu. Jadi ketika di laut, ketika di atas kapal kita dibayar gitu, on board dibayar. Tapi ketika kita di rumah, kita udah nggak dapat gaji lagi, udah nggak dibayar lagi. Itu namanya open kontrak, mirip-mirip freelance gitu, tapi masih kembali ke perusahaan yang sama. Nah, otomatis kalau gua stay at home dengan waktu yang lama gini, ya kan, ya gue nggak punya pemasukan lagi gitu, gaji gue stop, gaji gue nggak ada lagi, dan ya udah, tinggal berharap kapan waktunya gue untuk jatuh miskin gitu. Enggak. Nanti di akhir sini gue pengen kasih tips ke kalian gimana caranya kalian bisa bertahan di tengah-tengah kondisi saat ini gitu. Ini juga COVID-19 ini juga memberikan gue insight, memberikan gue pengetahuan baru, memberikan gue ilmu baru, dimana kalau kita benar-benar harus bisa ngatur keuangan. Dan nanti di akhir bakal gue kasih tips ke kalian gimana caranya. Nah, terus efek yang ketiga adalah ya miskin. Coba kalian bayangin, pelaut itu kalau on board lancar, gajinya itu gede, ya kan, 30 juta, 50 juta, dan lain-lain, banyak lah yang sampai 100 juta, 200 juta, mungkin ada juga gitu. Ini cuma gambaran aja gitu. Jadi otomatis mereka itu gaya hidupnya juga gaya hidupnya sesuai penghasilannya. Mungkin mereka punya rumah yang gede, cicilannya juga gede, kayak gue. Iya, serius. Jadi punya kayak gitu, punya cicilan, terus punya pengeluaran yang lumayan besar gitu. Nah, kalau terjadi hal yang gak terduga gini, ini siapa sih yang tahu gitu kalau akan terjadi COVID-19 kayak gini, dimana orang gak bisa berlayar, orang gak bisa kerja, banyak PHK, semua orang gak tahu gitu dan gak mempersiapkan diri. Nah, kalian bayangin kalau kalian gak mempersiapkan diri dengan situasi kayak gini, otomatis yang ada gaji kalian terstop, berhenti, pengeluaran kalian jalan terus, ya kan? Jadi tinggal tunggu waktu aja kapan lu jatuh miskin gitu. Jadi sekarang tinggal tunggu waktu aja kapan gue jatuh miskin. Enggak, gue ada tipsnya. Kayak gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh untuk pelaut, baik yang ada di laut maupun yang di darat. COVID-19 ini sungguh serius sangat-sangat berpengaruh. Buat yang setuju kalau komen di bawah ya. Buat pelaut-pelaut yang lagi di darat, kalian boleh komen di bawah. Apa yang kalian lakukan ketika COVID-19 gini? Apakah cuma meratap, berharap menunggu mati ya kan? Enggak bercanda. Dan untuk yang di laut juga kalian boleh komen, please kasih tahu apa yang kalian lakukan sekarang gitu. Kayak gitu aja efeknya menurut gue. Memang masih banyak lagi sih yang harus gue ceritakan, tapi yang intinya kayak gitu aja gitu. Dari pengalaman gue dan dari informasi yang gue dapat dari teman-teman gue yang lagi on board. Nah, sekarang saatnya gue memberikan tips buat kalian. Apa sih yang harus kalian lakukan untuk menghadapi situasi kayak gini, dan apa yang gue lakukan gitu. Sebelum gue ngasih tips, yang pertama gue mendapat pelajaran yang sangat berharga kali ini. Pelajarannya adalah budget emergency itu sangat-sangat penting, bro. Serius. Kalau orang yang ngerti tentang finansial, kalau orang yang financial awareness keren banget. Maksudnya ngerti tentang finansial, kalian pasti tahu tentang namanya emergency fund gitu. Budget emergency, dana cadangan gitu. Nah, gue juga tipe orang yang kemarin itu berpikir, ngapain gue harus nyiapin dana cadangan, sementara dana cadangan mending gue investasikan. Akhirnya gue sadar sekarang, gue bener-bener terklik gitu kan, kalau dana emergency itu sangat-sangat penting gitu.
gue nyisihinnya di dana investasi dalam bentuk saham. Tapi dalam kondisi saat ini, ya itu semua pasti bakalan gue jual juga, karena gue lebih butuh duitnya cash untuk biaya hidup gue sehari-hari, karena income gue ya nggak ada gitu. Makanya pelajaran yang gue peroleh, dana emergency itu sangat-sangat penting. Nah, untuk tipsnya, yang pertama, kalian harus benar-benar manajemen pengeluaran kalian. Ini bukan cuma saat di rumah, tapi sejak di atas kapal. Kalau bisa, sejak di atas kapal, kalian udah punya budget, udah punya uang yang kalian sisihkan untuk selama kalian setahun di darat gitu. Jadi bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalian harus sisihkan uang selama setahun, ya kan? Contoh kayak gini, sekarang ini udah berlangsung berapa lama? 4 bulan, ntar lagi 5 bulan, dan kita nggak tahu sampai kapan bakalan terjadi kayak gini. Nah, tips dari gue adalah kalian seharusnya, gue juga seharusnya, gue punya dana cadangan kayak gitu, tapi gue siapinnya sebelumnya gue siapin cuma sampai 6 bulan, dan ini udah terpakai 4 bulan, 2 bulan lagi dana cadangan gue bisa bertahan. Iya, tapi menurut gue dari pelajaran yang gue dapat selama periode COVID-19 ini adalah kita benar-benar harus siapin dana cadangan untuk selama 1 tahun, minimal 1 tahun pengeluaran kalian. Jadi karena ini pengeluaran kalian, otomatis kalian harus tahu dulu nih pengeluaran kalian persis berapa gitu. Pengeluaran itu ya semuanya, cicilan, ya kan, pengeluaran hidup sehari-hari kalau kalian yang udah punya anak istri tuh, pengeluaran biaya sekolah anak, terus pengeluaran makan sehari-hari selama kalian di darat. Itu harus kalian hitung total nilainya tuh berapa gitu, ya kan? Nah, kalian harus siapin itu selama setahun. Jadi ketika terjadi bencana kayak gini, terjadi sesuatu yang nggak kita pikirkan kayak gini, ya kalian anteng aja. Kalian bisa punya banyak waktu untuk mikir apa yang harus kalian lakukan next, daripada kalian berpikir gimana caranya dapat pinjaman gitu, ya kan? Kayak gitu. Itu penting banget menurut gue, itu yang gue dapat ya. Terserah kalian mau ngikutin apa enggak, tapi itu menurut gue sangat penting banget. Jadi ketika kalian terima gaji yang besar itu di atas kapal, kalian udah harus sisihkan dulu untuk pengeluaran kalian selama setahun saat kalian disembark nanti di darat, ya kan? Dan kalau umpama kalian naik lagi sebelum setahun, 2 bulan, 3 bulan, ya kalian untung dong. Jadi sisa uangnya bisa kalian gunakan untuk investasi gitu. Jadi ini tuh istilahnya kayak sedia payung sebelum hujan, ya kan? Ngerti nggak? Ngerti lah pasti. Oke. Nah, terus tips kedua yang paling penting dan gue rasain sekarang, yaitu adalah kalian harus punya another source of income. Artinya kalian harus punya income, pemasukan, pemasukan dari bidang lain gitu. Kalau gue sekarang, gue bercerita pengalaman gue, untungnya dan bersyukurnya gue tuh punya ini store gue ini, store yang ngejual baju ini. Oke, kalian beli ya. Store baju ini, Captain Store di Instagram, kalian boleh lihat katalognya dan case kayak gini. Meskipun gak sebanding dengan penghasilan gue waktu di kapal, tapi ini sangat-sangat membantu pengeluaran gue sehari-hari gitu. Kayak gitu, kalian harus cari another source of income gitu, ya kan? Caranya gimana? Yang gue pelajarin adalah saat di kapal, kalian benar-benar belajar, kalian baca buku, kalian kembangkan skill yang akan menjadi skill set baru. Kalian harus kembangkan skill baru yang akan berguna untuk saat kalian berada di darat gitu. Kalau gue kasih pengalaman gue saat di kapal kemarin, gue tuh belajar tentang investasi, terus gue belajar tentang money management, tentang pengaturan uang, terus gue belajar tentang marketing, terus gue belajar tentang copywriting, dan gue belajar tentang desain dan editing. Dan itu sangat berguna. Akhirnya gue bisa ngedesain kayak gini, ya kan? Gue tahu gimana nyari desain kayak gini, gue bisa ngedesain kayak gini berkat knowledge itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya semuanya jadi duit juga gitu. Skill yang gue pelajarin waktu di kapal akhirnya sekarang jadi duit gitu. Dan kalian butuh itu. Ketika kalian ada di atas kapal, kalian manfaatkan waktu luang kalian itu untuk belajar skill baru yang kalian gak tahu kapan bakal berguna, tapi pasti akan berguna suatu saat nanti, entah di darat atau di laut, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja konten kali ini. Gue minta maaf banget kalau gue gak bisa sering-sering update konten, karena ya seperti yang gue bilang dari tadi, gue sekarang sibuk untuk bertahan hidup ya. Dan satu lagi, gue minta maaf kalau berisik banget, banyak suara motor, karena rumah gue di pinggir jalan dan suara motornya ini nggak kedap suara, jadi suara motornya kedengeran banget. Tapi gue harap suara gue lebih jelas daripada suara motor itu. Oke, kayak gitu aja yang pengen gue sampaikan. Kalian harap maklum kalau pengen lihat gue aktif terus, kalian boleh join di grup WhatsApp yang tadi Captain Vlog. Terus kalian juga boleh follow Instagram gue di sini, atau kalian boleh follow juga Instagram Captain Store.
itu store gue. Dan kalian boleh dengerin podcast gue juga di Spotify, di Apple Podcast, dan Google Podcast juga ada, dan semua jenis podcast yang lain. Oke, sekian aja konten gue kali ini. Semoga konten-konten gue terus bermanfaat buat kalian, apalagi khususnya untuk pelaut, karena dari awal udah gue bilang tujuan gue adalah untuk mengubah stigma pelaut Indonesia dan untuk memberikan kalian mindset yang benar tentang pelaut gitu. Gue bukan guru, tapi gue share pengalaman gue dan orang-orang yang terlibat dalam Kapten Vlog ini. Thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram gue, subscribe channel ini, jangan lupa follow Kapten Store. Terima kasih. Dadah.